Kita akan menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendengarkan penjelasan dari jurnalis Kompas TV Dian Silitonga di sana. Dian, kita sudah mendengarkan bersama vonis dari Majelis Hakim 15 tahun penjara untuk terdakwa Kuat Ma'ruf, artinya lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Ini apakah bisa diperjelas unsur pembunuhan berencana ini sudah terpenuhi seluruhnya, Dian? Ya, kalau berdasarkan penyampaian atau pemaparan majelis hakim, ini majelis hakim meyakini bahwa perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf ini sudah memenuhi unsur barang siapa dengan sengaja melakukan perencanaan pembunuhan. Poin-poin pertimbangan yang tadi disampaikan oleh majelis hakim diantaranya adalah Kuat Ma'ruf diduga terlibat mulai dari Magelang sampai Rumah Saguling hingga pada saat eksekusi Yosua di Rumah Duren 3. Salah satu yang menguatkan majelis hakim adalah Kuat Ma'ruf ini diduga ikut Putri Chandrawati naik ke lantai 3 Rumah Saguling, di mana di tempat atau di lantai 3 Rumah Saguling itulah diduga selain Putri Chandrawati menceritakan soal pelecehan seksual yang ia alami kepada suaminya Ferdy Sambo, di sana juga Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo menyampaikan atau merencanakan pembunuhan, menyampaikan skenario perencanaan pembunuhan Yosua kepada Kuat Ma'ruf dan kemudian juga disetujui oleh Kuat Ma'ruf, sehingga Kuat Ma'ruf ikut mengawal Putri Chandrawati hingga ke Rumah Duren 3. Bahkan di Rumah Duren 3 majelis hakim juga menilai bahwa Kuat Ma'ruf ini memiliki peran aktif, yakni ikut atau menutup pintu balkon lantai atas Rumah Duren 3, padahal itu bukan tupoksi atau bukan tugasnya, dan kemudian juga Kuat Ma'ruf membantu Ferdy Sambo untuk membawa Yosua ke hadapan Ferdy Sambo untuk kemudian dilakukan penembakan. Poin-poin itu diantaranya tadi yang disampaikan oleh majelis hakim dianggap secara sah dan meyakinkan bahwa Kuat Ma'ruf ini memang terbukti melakukan tindak pidana dan juga turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sehingga tadi hakim memutuskan bahwa vonis atau putusan terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf adalah 15 tahun pidana penjara. Sekali lagi, vonis ini lebih tinggi daripada tuntutan jaksa penuntut umum 8 tahun pidana penjara. Sehingga tadi selesai persidangan, tim penasehat hukum dari Kuat Ma'ruf berkomentar atau merespon kecewa atas vonis yang disampaikan oleh majelis hakim, karena menurut tim penasehat hukum sejak awal fakta-fakta persidangan ini belum mampu membuktikan bahwa kliennya atau terdakwa Kuat Ma'ruf ini terbukti berperan aktif, turut serta, atau bahkan ikut dalam perencanaan pembunuhan. Tadi juga Irwan Irawan, penasihat hukum dari Kuat Ma'ruf, menyampaikan bahwa atau mengomentari poin memberatkan yang disampaikan oleh majelis hakim terhadap Kuat Ma'ruf. Salah satunya adalah karena Kuat Ma'ruf dinilai tidak sopan di persidangan dan berbelit-belit. Menurut penasihat hukum, yang dilakukan oleh Kuat Ma'ruf ini bukanlah dalam kategori tidak sopan, karena memang itu adalah pembawaan Kuat Ma'ruf dan juga tidak punya niat untuk berbelit-belit, karena apa yang disampaikan ini sesuai dengan apa yang diketahui dan juga dialami oleh terdakwa Kuat Ma'ruf. Sehingga kesimpulan dari tim penasihat hukum adalah akan mengambil langkah atau upaya hukum banding setelah mendengarkan vonis hakim. Bahkan tadi Irwan Irawan menyampaikan dengan tegas, jangankan lebih tinggi vonisnya dari tuntutan jaksa penuntut umum, kalau tuntutannya sama pun 8 tahun pidana penjara, maka tim penasihat hukum sudah pasti akan mengajukan banding. Kita akan tentu saja masih akan pantau nanti langkah hukum yang dilakukan oleh tim penasihat hukum dari terdakwa Kuat Ma'ruf ini. Woro. Selanjutnya juga ada sidang vonis dari Ricky Rizal pukul 2 siang nanti. Dian, kita tidak bisa mendahului bagaimana nanti vonisnya akan diberikan oleh majelis hakim. Tapi kalau melihat dari 3 terdakwa sebelumnya, ini di atas dari tuntutan jaksa. Apa Anda juga sempat berbincang dengan penasihat hukum dari Ricky Rizal terkait apa yang kemudian nanti skema yang kemudian akan disiapkan? Seperti tadi juga Anda sempat menyatakan bahwa penasihat hukum dari Kuat Ma'ruf menyatakan jangankan lebih tinggi dari tuntutan jaksa, sama saja mereka akan mengajukan banding. Sudah sempat tadi saya sebelum sidang dimulai berbincang dengan tim penasihat hukum dari Ricky Rizal. Erman Umar menyampaikan kurang lebih sama senada dengan penasihat hukum Kuat Ma'ruf, bahwa sesungguhnya tim penasihat hukum ini sudah bisa menduga atau membayangkan seperti apa vonis dari majelis hakim terhadap kliennya terdakwa Ricky Rizal, karena ini berkaca pada vonis yang diberikan atau dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa sebelumnya, Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati, yang lebih tinggi daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Tadi Erman Umar juga dengan tegas menyatakan
menyampaikan akan mengambil upaya atau langkah hukum banding kalau nanti vonisnya lebih tinggi, bahkan lagi-lagi jangankan vonisnya lebih tinggi, bahkan kalau Ricky Rizal dihukum 1 hari pun tim penasehat hukum ini akan mengajukan banding. Karena menurut tim penasehat hukum, Ricky Rizal sama tadi seperti Kuat Ma'ruf dianggap bahwa fakta-fakta persidangan ini belum mampu membuktikan keterlibatan Ricky Rizal, apalagi membuktikan niat kehendak Ricky Rizal untuk membunuh Brigadir Yosua. Tadi juga Erman Umar menyoroti kecewa dengan tendensi dari majelis hakim, karena sejak awal majelis hakim ini sudah memiliki bisa kita sebut framing, karena berkali-kali menuding kesaksian dari Ricky Rizal ini dianggap bohong, padahal menurut fakta persidangan menurut Erman Umar ini sudah dibuktikan dengan hasil pemeriksaan poligraf bahwa Ricky Rizal berkata jujur. Tentu saja kita akan nantikan nanti bagaimana pemaparan majelis hakim terkait dengan terdakwa Ricky Rizal untuk mencapai vonis, apa nanti poin-poin pertimbangan yang akan disampaikan. Seperti yang Anda sampaikan bahwa nanti sidangnya baru akan dimulai pukul 2 siang. Kita nantikan seperti apa, tapi kalau boleh saya ceritakan tadi Erman Umar juga menyampaikan bahwa kondisi psikis dari Ricky Rizal saat ini tengah cemas begitu ya, menanti bagaimana nanti nasibnya diketok palu hakim, karena memang seperti yang kita tahu hari ini adalah hari penentuan karena merupakan babak akhir dari perjalanan rangkaian sidang perkara pembunuhan Brigadir Yosua. Jadi kita nantikan bersama, Woro. Dian, ini rencana untuk mengajukan banding, kapan rencananya penasehat hukum dari Kuat Ma'ruf ini akan mengajukan memori banding dan juga poin-poin yang kemudian mereka anggap tidak sesuai dengan fakta yang ada? Untuk kapannya memang belum disampaikan oleh tim penasehat hukum, tetapi yang jelas langkah itu yang akan diambil oleh penasehat hukum. Tentu kita akan sama-sama pantau dan cermati, Woro, kapan waktu yang akan digunakan oleh tim penasehat hukum dari Kuat Ma'ruf untuk melakukan upaya hukum atau langkah banding. Tapi hal-hal yang menjadi pendorong tim penasehat hukum ingin mengambil langkah banding adalah karena sekali lagi menurut tim penasehat hukum fakta-fakta persidangan ini belum mampu membuktikan bahwa Kuat Ma'ruf ini terlibat dalam upaya atau dalam perencanaan pembunuhan. Menurut tim penasehat hukum, Kuat Ma'ruf ini berada dalam posisi yang keliru begitu ya, dalam waktu dan tempat yang salah. Jadi apa yang dilakukan ini juga hanya menuruti apa yang diperintahkan oleh atasan tanpa tahu maksud dan tujuan, kemudian juga tidak punya niat, dan semua tadi yang disampaikan oleh Irwan Irawan adalah menyayangkan bahwa nampaknya majelis hakim ini hanya mempertimbangkan keterangan satu orang saksi saja, yakni Richard Eliezer sebagai justice kolaborator. Tentu bagaimana spesifik dan seperti apa lengkapnya poin-poin atau materi yang akan diajukan untuk banding ini akan kita pantau bersama dan tentu akan terus kita konfirmasi kepada tim penasihat hukum. Woro. Terima kasih Dian Silitonga, jurnalis Kompas TV dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.